Halo, perkenalkan saya Safira dengan teman saya Dela ingin membahas tentang komunikasi nonverbal. So, enjoy and happy listening. Komunikasi nonverbal adalah proses komunikasi di mana pesan yang disampaikan tidak menggunakan kata-kata, tetapi menggunakan gerak isyarat, bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan kontak mata. Nah, yang selanjutnya ada 9 tipe komunikasi nonverbal nih. Yang pertama, kinestika, yaitu bahasa tubuh seseorang, misalnya gestur, postur, dan ekspresi wajah. Yang kedua, artefak, yaitu benda yang dapat digunakan untuk berkomunikasi secara nonverbal. Contohnya, orang menggunakan kalung salib menandakan ia beragama Kristen. Yang ketiga, kronemik, yaitu penggunaan waktu dalam komunikasi, misalnya kecepatan berbicara. Yang keempat, haptik, yaitu penggunaan sentuhan dalam komunikasi sebagai bentuk ekspresi perasaan dan emosi. Yang kelima, proksemik, yaitu jarak yang digunakan seseorang ketika berkomunikasi dengan orang lain. Hal-hal yang dikomunikasikan adalah tentang hubungan seseorang dengan orang lain, seperti kedekatan, personal, sosial, dan publik. Yang keenam, paralanguage, yaitu penggunaan volume atau nada suara oleh komunikator untuk mengkomunikasikan sebuah pesan kepada komunikan. Yang ketujuh, tampilan fisik. Kebanyakan orang menilai seseorang melalui penampilan, maka dari itu cara berpakaian termasuk ke dalam komunikasi nonverbal. Yang kedelapan, faktor lingkungan. Lingkungan dapat memiliki pesan tertentu bagi orang yang melihat atau merasakannya. Contohnya, jarak, ruang, temperatur, dan warna. Yang terakhir nih, ada keheningan. Contohnya, memberi kesempatan untuk berpikir, mengisolasi diri, dan mencegah komunikasi. Fungsi komunikasi nonverbal. Fungsi komunikasi nonverbal ada 5, yaitu repetisi, substitusi, kontradiksi, komplement, aksentuasi. Yang pertama adalah repetisi, yaitu pengulangan kembali pesan yang disampaikan secara verbal. Misalnya, saya menganggukkan kepala ketika mengatakan ya, atau menggelengkan kepala ketika mengatakan tidak. Yang kedua adalah substitusi, yaitu menggantikan lambang-lambang verbal. Misalnya, seorang pengamen mendatangi mobil saya, kemudian tanpa mengucapkan sepatah kata pun, saya menggoyangkan tangan saya dengan telapak tangan mengarah ke depan. Yang ketiga adalah kontradiksi, yaitu memberikan makna lain terhadap pesan verbal. Misalnya, saya memuji presentasi teman saya sambil mencibirkan bibir. Yang keempat ada komplement, yaitu memperkaya makna nonverbal. Misalnya, saat kuliah akan berakhir, saya melihat jam tangan 2-3 kali sehingga dosen segera menutup kuliahnya. Yang kelima adalah aksentuasi, yaitu menegaskan pesan verbal dengan menggarisbawahi. Misalnya menggunakan gerakan tangan, nada suara yang melambat ketika berpidato. Isyarat nonverbal disebut efek display. Komunikasi nonverbal memiliki karakteristik. Yang pertama, komunikasi nonverbal memiliki saluran lebih dari satu dan dapat dilakukan secara bersamaan pada waktu yang sama. Yang kedua, komunikasi nonverbal bersifat analog dan berkelanjutan. Analog yang dimaksud adalah dapat diukur dan lebih banyak menggunakan jasmani. Kebanyakan orang tidak menggunakan ekspresi wajah, tetapi lebih cenderung kepada menggabungkan gerakan wajah. Yang ketiga, komunikasi nonverbal sangat ideal untuk mengekspresikan emosi. Komunikasi nonverbal mungkin akan lebih sulit untuk dipahami dan dimengerti daripada komunikasi verbal. Komunikasi verbal dan nonverbal memiliki 3 perbedaan. Yang pertama, komunikasi verbal tidak konsisten, sedangkan komunikasi nonverbal dipersepsikan sebagai sistem yang lebih jujur. Yang kedua, komunikasi verbal biasanya muncul dalam satu saluran, sedangkan komunikasi nonverbal memiliki banyak saluran. Yang ketiga, komunikasi verbal bersifat terputus-putus, sedangkan komunikasi nonverbal berkesinambungan dan mengalir terus. Ada juga nih contoh komunikasi nonverbal. Kalau pengalaman pribadi saya, yaitu pada waktu zaman SMA saat ujian ada teman saya yang mau nanya jawaban. Nah, karena nggak boleh berisik dan takut ketahuan juga, ya jadi dia pakai gestur tubuh dengan jarinya yang membentuk huruf A, B, C, D, E buat nanya jawaban ke saya. Kalau menurut pengalaman saya, ketika saya dan teman saya pergi ke mall, mereka membeli baju. Kemudian mereka menanyakan pada saya apakah ini pantas, dan saya mengajukan jempol dan mengangguk-angguk. Itu berarti saya setuju dengan pilihan mereka. Sekian dari kami. Terima kasih.